Dr. Nancy Margarita Prayata untuk menyampaikan penyangganya. Silakan, Prof. Yang terhormat pimpinan sidang dan para penyangga yang hadir di sini maupun yang online, salam dan selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Anna, surgeon veterini, namanya istimewa nih, Prof. Ya. Izinkan saya menyampaikan beberapa sepatah kata untuk Dr. Anna sebagai apresiasi saya sebagai promotor, sebagai guru, dan sebagai sejawat. Dr. Anna telah menyelesaikan disertasi ini dalam waktu yang cukup singkat, yang katanya mengalahkan waktu dari ayahnya, betul Dr. Anna. Jadi satu lomba yang sehat. Dalam waktu yang singkat ini, tanpa Dr. Anna meninggalkan tugas-tugas akademik sebagai guru maupun sebagai pegawai rumah sakit, tanda petik, dan juga sebagai spesialis anestesi yang bertugas di ICU, yang saya ingat juga menjadi pelaku dari upaya sosial terkait COVID, dan tentu saja karena saya melihat suaminya di luar, sebagai istri dan ibu yang baik. Dan ini sangat saya apresiasi, dan semoga hasil dari program ini dapat bermanfaat untuk fakultas, universitas, negara, dan tentu saja untuk kebaikan umat manusia. Selamat Dr. Anna sudah mencapai tahap yang luar biasa ini. Kemudian saya akan menyampaikan dua pertanyaan sesuai yang disampaikan oleh Bapak Dekan, Ketua Sidang. Pertama, sebenarnya kami sudah cukup sering bertemu, namun ada beberapa hal yang mungkin saya ingin pendapat Dr. Anna. Tadi Dr. Anna telah menyebutkan tentang bagaimana absorpsi dari nutrien itu sangat tergantung pada partikel. Dan itu karena itu Dr. Anna mengambil cara nanoemulsi. Yang saya ingin ada dua pertanyaan. Yang satu mohon pendapat, satu pertanyaan. Nanoemulsi sudah benar, walaupun teknologi Prof. Irawan ada di sini pasti sulit, dan untuk mencapai sesuatu yang komersial perlu waktu yang panjang. Tapi sesuatu mimpi yang menurut saya sangat dimungkinkan. Nanoemulsi oke. Tapi kenapa lipid? Karena sebenarnya imunonutrien itu bukan lipid saja. Dan ini belum pernah dicoba dalam gabungan komposisi. Bagaimana pendapat Dr. Anna? Satu itu. Sekalian aja, ini pendek-pendek ya Dr. Anna. Keduanya, saya ingin pendapat sebenarnya sebagai anestesis yang bekerja intensif, sebagai intensif. Kita semua tahu bahwa sudah ada konsep tentang early enteral feeding yang dimulai tahun 1000 sekian. Dan itu memang antara 1 sampai 6 jam diberikan langsung. Kalau menginterpolasikan penemuan Dr. Anna pada itu penemuan klinis memang. Bagaimana komentar Dr. Anna? Ini saling mengisi, tapi itu adalah lengkap, enteral feeding. Jadi komposisinya lengkap, dan ini hanya lipid. Saya pikir demikian Dr. Anna, Prof. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih pada Profesor Dr. Nancy Margarita Prayata, Dr. SPAIKIC KMA, sebagai promotor saya selama ini. Saya memberikan komentar untuk yang pertama, Prof. Mengapa yang diambil adalah lipid. Imajinasi mengenai bahan yang saya ambil ini timbul ketika saya membuka buku Guyton, Prof, tentang fisiologi dari sel, topografi, anatomi, dan fisiologi. Jadi sel itu di permukaannya dibentuk oleh double layer yang kita sebut dengan fosfolipid, di mana mempunyai kepala yang hidrofobik dan ekor yang selalu hidrofilik. Dari konsep teori dasar yang ditulis di Guyton itu, saya ingat-ingat betul, Prof. Saya kemudian berimajinasi bahwa suatu saat itu harus ada bahan yang masuk ke dalam itu tanpa bantuan energi dengan sifat sel yang hidrofobik dan hidrofilik tersebut. Mengapa saya mengambil lipid? Sebenarnya saya mengambil nanoemulsi EVO ini karena kandungan terbesarnya adalah oleic acid.
folic acid yang terkandung pada EVO itu antara 70 sampai 80%. Dan fatty acid ini apabila kita pecah ukurannya dalam bentuk sediaan nano, di mana nano itu seperti permukaan sel. Jadi memiliki permukaan yang hidrofobik dan hidrofilik, sehingga apabila masuk ke dalam sel tanpa bantuan energi dari luar. Jadi tujuan utamanya adalah karena saya ingin memodulasi dari sel-sel imun sekaligus memberikan energi pada tubuh yang saat ini diketahui caranya adalah dengan lipid. Mungkin nanti suatu saat akan ada penemuan bagaimana caranya apabila yang non-lipid yang bisa masuk ke dalam inti sel. Kemudian yang kedua mengenai early enteral feeding, Prof. Waktu saya baca beberapa literatur sebaiknya kapan kita memberikan enteral feeding, saya teringat dengan sebuah filosofi yang disampaikan oleh Profesor Sumitro dari Unipro, bahwa beliau menyampaikan sebuah filosofi bahwa orang sakit itu sebenarnya yang bermasalah adalah balancing dari energi dari setiap sel yang ada di dalam tubuhnya. Mengapa saya berani memberikan pada fase akut, di mana fase akut itu terjadi stres metabolik yang besar? Karena sediaan yang saya berikan dalam bentuk nano, Prof. Jadi nano ini saya tidak membutuhkan energi untuk masuk ke dalam sel, tetapi kebutuhan sel akan energi itu terpenuhi dengan baik. Dan secara baik pada penelitian ini sudah mulai menjawab teori itu bahwa lipid itu lebih mudah masuk ke dalam sel. Demikian jawaban saya. Terima kasih Dr. Anna, saya puas dengan jawaban. Ya, terima kasih. Teruskan dengan penyangga kedua, yaitu kopromotor Profesor Dr. Sugianto Marto Sudarmo, dokter spesialis anak. Silakan, Prof. Dulun, Prof. Toyo. Oke, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya ini. Saya sudah diskusi dengan sebanyak sekali. Mohon ini tidak dicatat sebagai pertanyaan ya, Prof. Pertama, selamat dulu selesai S3 dalam waktu yang singkat, di mana Anda bisa menyelesaikan dengan bekerja untuk COVID-19, tapi sudah luar biasa Anda ini. Ya, sehat Pak, biasa doakan ya. Anda jasanya banyak ini. Dan menyelesaikan bertiga sampai sekarang sehat, jawabnya bagus, lancar. Pertanyaannya yang pertama adalah temuan, saya berangkat dari temuan baru Anda, karena yang sudah diskusi banyak. Saya berangkat temuan baru, sudah melakukan tindakan beyond the comparison, menurut saya, pemahaman filosofis, yang sudah establish pemberian substan imunomodulator yang sebenarnya pada fase hipoinflamasi. Ya, ini sudah accepted oleh para ahli, menerima itu, tetapi Anda, dengan temuan baru Anda, berani menggeser ke fase yang lebih dini, hyperinflammation, hasilnya baik. Apakah ini sepenuhnya benar? Mohon penjelasan. Yang berikutnya, saya lanjutin aja. Menurut pemain filosofis, apakah Anda akan berani menggeser ke tahap yang lebih dini lagi? Karena Anda bekerja pada ruangan-ruangan yang penuh dengan penderita dengan high risk ya untuk terjadi suatu sepsis. Apakah EVO ini Anda memberikan dan juga lebih lanjut kepada orang normal gimana? Karena situasi sekarang orang menganjurkan untuk menekan daya tahan tubuh. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, silakan jawab. Terima kasih Profesor Dr. Sugianto Marto Sudarmo, Dr. SPA konsultan sebagai co-promotor saya, dan setiap kali diskusi Prof. Sugianto selalu memberikan saya energi untuk membaca. Terima kasih atas kiriman-kiriman literatur yang
luar biasa banyaknya, alhamdulillah sudah saya baca semua. Jadi saya jawab pertanyaan nomor 1, Prof. Kenapa saya berani memberikan nutrisi ini pada fase hiperinflamasi, di mana yang ditakutkan adalah adanya stres metabolik yang besar. Kembali lagi, saya berusaha belajar tentang filosofi dari ilmu, Prof. Sebenarnya stres metabolik itu terjadi karena energi tidak bisa masuk ke dalam inti sel, Prof. Dan pada saat fase hiperinflamasi dan fase akut, sel itu sedang butuh sangat banyak energi untuk masuk. Oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana caranya memfasilitasi bahan-bahan penting yang dibutuhkan dengan tubuh itu tanpa membutuhkan energi. Beberapa literatur yang belum terlalu banyak tentang nanonutrisi, kemudian saya berpikir bahwa mulai sekarang dokter itu harus berpikir tingkat sel, tingkat molekuler, Prof. Dengan arah muara nanti adalah personalized medicine. Jadi kita harus memanipulasi sel, bukan dari gejala klinik yang ada, Prof. Jadi apabila saya ditanya, apakah cukup berani untuk memberikan terapi nanonutrisi ini pada fase yang lebih dini lagi, seharusnya dengan teori yang ada, dengan pemberian yang lebih dini, harusnya justru dianjurkan. Karena pada saat itu, keseimbangan energi dari sel itu sudah mulai terganggu. Seperti penemuan yang salah satu tulisan dari Prof. Sumitro di Universitas Brawijaya tentang keseimbangan energi pada penyakit. Mungkin jawaban saya demikian, Prof. Jadi penelitian Anda ini apakah dikatakan sepenuhnya benar? Perlu dilakukan pembelajaran, studi, penelitian lebih lanjut untuk memperkuat hasil yang sudah ada, Prof. Karena ilmu itu berkembang, penyakitnya juga ikut berkembang, kemudian sekarang sudah mengarah pada personalized medicine. Jadi terapi pada satu orang belum tentu cocok pada orang lain, dan mulai sekarang kita harus mulai berpikir membuat database sel dan molekuler dari setiap manusia. Ya, jadi dengan perhitungan statistik kan kita itu tidak bisa mencapai 100% ya. 95% benar. Yang 5% bukan milik kita ya, miliknya yang atas sana ya. Dan ini bagaimana untuk Anda sebelum jawab terakhir? Jadi pada zaman sekarang ini sudah bisa dibuat nano teknologi material ini bisa pada orang normal sekarang yang ribut dengan meningkatkan daya tahan tubuh, apa bisa? Berani ini? Saat ini aplikasi dari teknologi nano yang diberikan pada manusia sudah banyak diterapkan pada produk-produk vaksin, Prof. Konsep ternyata jawaban mengapa hasil riset saya kadar sitokinnya seperti itu, kira-kira jalurnya itu hampir mirip dengan pemberian vaksin pada manusia. Vaksin itu memakai konsep, ada yang memakai nanopartikel, ada adjuvan nanoemulsi. Tujuannya adalah membawa bioaktif dan memodulasi dari sampai tingkat intrasel. Jadi kalau suatu saat ini diberikan pada orang normal, mungkin bisa dalam bentuk suplemen dan dihitung ulang dosisnya pada manusia. Ya, terima kasih. Memang sudah banyak menggunakan nanoteknologi untuk produk-produk vitamin dan lain sebagainya. Terima kasih, Prof. Toyo. Jawabannya puas ya, Prof. Ya, makasih, Prof. Kita teruskan dengan penanya ketiga, yaitu Profesor Dr. Indri Savitri Mukono, Dokter Master Sains. Prof. Indri, silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat ya, Dokter Ana. Ini saya bingung bacanya. Ana Surgian apa Ana Surgeon Veterini? Gimana Dokter Ana bacanya? Kalau bahasa Indonesia kan Ana Surgian Veterini, ya aneh ya. Kalau tadi ya Ana Surgeon sama Prof Rita, yang betul yang mana, Dokter Ana? Iya, Prof. Mohon izin saya cerita sejarah nama saya ini yang ceritakan ibu saya, Prof. Dulu saya dilahirkan karena ibu saya APD, Prof. Menurut kita ditolong oleh teman-teman sejawat dokter, tapi ibu saya waktu itu hanya 4. Bapak saya dalam kondisi sedang sekolah katanya, Prof.
Kemudian karena waktu itu katanya saya hendak diseksio gitu Prof. Ternyata bisa lahir sendiri karena saya lahir 7 bulan prematur, bayi prematur. Berat saya kurang, tidak jadi dioperasi. Kemudian ayah saya, Ana itu anestesi, ternyata jadi dokter anestesi betulan. Kemudian surgeon itu karena ibu saya dulu mau dioperasi itu tidak jadi. Terus suaminya ahli bedah. Ternyata Suaminya ahli bedah. ternyata doa itu. Sebenarnya bacanya surgeon, Bro. Tapi dulu waktu saya kecil itu saya malu dipanggil surgeon karena saya tidak tahu artinya. Surgian. Akhirnya dibaca surgian. Veteri ini untuk menghormati ayah saya. Ya. Terima kasih. Selamat ya, Ana ya yang telah bisa menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang sangat singkat ya. Beliau adalah seorang klinisi, seorang ibu, seorang istri yang bisa menyelesaikan penelitian molekuler dalam waktu yang singkat. Itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Dan bagus sekali ini tulisannya. Cuman karena status saya di sini adalah sebagai penyanggah ya Prof ya. Jadi saya harus menyanggah disertasi ini. Saya hanya ingin menanyakan di sini sebagai melihat evaluasi keberhasilan pemberian nano emulsi extra virgin oil, di sini dipakai surfaktan protein D, ya kan? Nah, kenapa kok ini yang dipakai? Kenapa kok tidak yang lain? Misalnya seperti di situ tidak dikatakan bukan Claracel protein C ataupun Esbridge yang dipakai. Padahal Claracel protein C ini adalah suatu marker dari lung epithelial injury pada akut lung injury. Kenapa kok bukan itu gitu? Kemudian yang kedua, di sini saudara memeriksa pada jam ke-8 dan 24. Kemudian diusulkan berdasarkan hasilnya tentunya diusulkan pada jam 48, hari ke-5 dan hari ke-7. Tentunya dalam menentukan jam ke-8 dan 24 itu sudah ada alasannya. Kenapa kok diperiksa pada jam-jam tersebut. Tapi kenapa kok masih diusulkan lagi pada jam 48, hari ke-5 dan hari ke-7. Kenapa itu kok tidak diusulkan pada awal misalkan hari ke-2, hari ke-5 maupun hari ke-7. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Profesor Dr. Indri Safitri Mukono, Dokter Master Science. Terima kasih untuk apresiasinya. Saya jawab untuk pertanyaan nomor 1, Prof. Mengapa evaluasi keberhasilannya yang dipakai adalah surfaktan protein D? Karena saya background story-nya adalah karena setiap hari saya bekerja di ICU, Prof. Saya selalu melihat bahwa kondisi sepsis itu target organ yang pertama kali diserang dan menimbulkan kematian lebih dari 40%, itu adalah terjadinya akut lung injury yang secara klinis kita sebut sebagai ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Di klinis itu seringkali dan hampir tidak ada yang bisa mendeteksi akut lung injury itu dini kecuali dilakukan biopsi. Dan rasanya tidak mungkin kita mau mendiagnosis akut lung injury, kita melakukan biopsi dari jaringan paru dari pasien yang sepsis. Oleh karena itu saya mencoba mencari, membuka-buka lagi untuk pelajaran dulu Prof. Soal itu tentang bagaimana fisiologi dari paru-paru di manusia. Saya berpikir bahwa kita harus menemukan sebuah tool di mana kita itu sudah sejak dini akut lung injury itu kita mendiagnosis. Karena kalau kita di klinik itu kita memeriksa darah itu ketika orang sudah memang terjadi kerusakan organ. Setelah saya baca bahwa akibat adanya sepsis itu terjadi disregulasi dari respon imun di mana proinflamasi yang tinggi itu menyebabkan sebagian besar permeabilitas dari sel itu atau organ itu menjadi meningkat. Dan untuk paru-paru itu
kita bisa mendeteksi dengan surfaktan protein D yang harusnya berada di paru-paru, kita periksa di sirkulasi. Apabila surfaktan protein D di sirkulasi tinggi, kita harus berpikir bahwa ada sesuatu yang terjadi di paru-paru yang seringkali belum tampak pada gambaran X-ray kalau kita memeriksa pasien di klinik. Mengapa bukan surfaktan A, surfaktan B, atau surfaktan C, atau sel clara? Surfaktan protein D ini dihasilkan oleh alveolar sel tipe 2. Kemudian dia banyak perannya untuk sistem imun dari tubuh kita. Dan pada penelitian pada saat pandemi H1N1 itu didapatkan sebuah data yang banyak yang mengatakan bahwa pasien-pasien dengan akut respiratory distress syndrome itu memiliki kadar surfaktan protein D sirkulasi yang sangat tinggi di sirkulasi. Tidak diikuti dengan surfaktan A, B, atau C. Untuk alasan tersebut, saya belum menemukan teorinya. Prof, mungkin nanti peneliti selanjutnya akan meneliti secara biomolekuler di mana peran A, B, dan C itu. Dan ini adalah rezeki untuk saya, Prof. Indri. Ketika saya menyelesaikan penelitian ini rezeki tapi juga musibah. Ternyata ada kasus COVID yang sedang mendunia. Oleh karena itu, penelitian saya ini mungkin nanti bisa dilanjutkan untuk riset-riset pada COVID itu untuk memperkuat bahwa surfaktan protein B ini dapat dijadikan sebagai indikator dari kerusakan organ. Kemudian yang pertanyaan nomor 2, saya mengambil jam ke-8, jam ke-24 ini untuk mewakili fase akut dan subakut. Karena kita bekerja di emergency dan ICU intensivis itu time saving is life saving, Prof. Makanya saya mengambil waktu yang sedini mungkin. Mengapa pada saran masih diusulkan jam ke-48, 5, dan 7? Saya baca di banyak literatur bahwa proses perubahan genetika pada makhluk hidup itu berlangsung pada 24 jam pertama, pada 48, pada hari ke-5 dan hari ke-7. Selain itu 48 jam ke-48, hari ke-5 dan hari ke-7 itu akan semakin menambah informasi baru tentang bagaimana sebenarnya regulasi modulasi akibat pemberian EVO ini pada fase kronik. Oleh karena itu saya sarankan dalam penelitian. Terima kasih, Prof. Prof, boleh saya sedikit lagi, Prof, ya, menanggapi. Iya, silakan. Pada presentasi, di situ Dr. Ana mengatakan bahwa pemberian senyawa nano dapat memberikan respon genetik. Bisa dijelaskan tentang hal ini, Dr. Ana? Tadi pada presentasi dikatakan seperti itu. Secara umum, pemberian bahan-bahan yang partikel size yang ukurannya adalah nano, Prof, dikatakan bahwa bisa merubah materi genetik dari makhluk hidup, Prof. Dan pada riset saya mencoba mencari data intraseluler dari perjalanan penelitian saya ini dengan memeriksa aktivitas dari NF-kappa B, P65 jaringan paru-paru, Prof. Setelah diberikan nanoemulsi EVO itu, Prof, terjadi modulasi berupa hambatan aktivitas dari NF-kappa B, P65 jaringan paru-paru pada jam ke-8 dan jam ke-24. Jadi mungkin dari hasil riset ini semakin memperkuat bahwa nano itu bisa mempengaruhi respon dan materi genetik dari sel. Demikian jawaban saya, Prof. Baik, terima kasih Ana atas jawabannya. Sudah puas. Terima kasih, Prof. Pimpinan sidang. Terima kasih. Kita teruskan dengan penanya ketiga, yaitu Pak Dekan FKH, Prof. Dr. Budi Srianto. Silakan. Ya, terima kasih Ketua Sidang.
Pertama sekali saya mengucapkan selamat pada Promovendus, Dr. Anna Surgean Veterini. Jadi ini nama veteriner ini sangat kental dengan profesi saya. Sehingga saya menduga pasti ada saudara dekat atau kerabat yang menjadi dokter hewan. Dan rupanya dugaan saya itu benar. Gitu. Jadi pada Promovendus, pertama di tengah kesibukan sebagai Kepala Instalasi Anestesiologi dan Reanimasi RSUD Dr. Sutomo, masih sempatnya bermain dengan 100 ekor mencit jantan yang terbagi menjadi 10 kelompok. Dan saudara sudah melalui uji etik kelaikan terhadap hewan coba. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah ketika saudara melakukan uji terhadap hewan coba mencit ini, saudara melakukan pengambilan darah, saudara melakukan perlakuan penyuntikan intraperitoneal dengan lipopolisakarida, kemudian saudara melakukan pemberian extra virgin olive oil secara enteral. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah walaupun penelitian ini masih dilakukan pada mencit, apakah menurut Promovendus nanti bisa langsung diaplikasikan pada manusia? Yang pertama. Kemudian yang kedua, zaman ini adalah zaman pandemi COVID-19. Dalam pembahasan, Promovendus banyak menyebut tentang imunomodulasi pada sistem imun. Pertanyaan saya, apakah saudara berani memberikan nanoemulsi COVID ini, nanoemulsi extra virgin olive oil ini pada penderita COVID-19 atau pada hewan coba model COVID-19 ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Dr. Puji Suyanto, Dokter Hewan, Master Kesehatan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sebelum saya menjawab pertanyaan nomor 1, saya ingin memberikan komentar atas pernyataan Prof. Puji mengenai 100 ekor mencit. Setiap kali saya berangkat, Prof, ayah saya selalu berpesan yang saya selalu ingat sampai sekarang, Prof. Jadi, lakukan pekerjaan itu dengan cinta, Prof, katanya. Cinta seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, Prof, katanya. Jadi apabila bekerja tidak terasa lelah, walaupun sebenarnya saya di lab ini kadang-kadang sampai jam 12 malam, Prof, di FKH, dibantu oleh mahasiswa S2 dan S1 dari Fakultas Dokter Hewan, matur nuwun, Prof. Puji. Kemudian nomor 1, apakah bisa penelitian ini nanti bisa langsung diaplikasikan pada manusia, Prof? Secara umum struktur dan sistem imun pada mencit dan manusia mirip, Prof. Sehingga diharapkan bahwa penelitian yang dilakukan pada mencit pada riset saya ini dapat ditranslasikan pada manusia. Beberapa penelitian terdahulu yang menyampaikan tentang penggunaan nanoemulsi banyak dilakukan dan hasilnya baik, yang tadi sudah saya sampaikan kepada Prof. Sudi. Misalnya adalah penggunaan nanoemulsi sebagai ajuvan pada vaksin yang sudah banyak beredar dan kita semua banyak yang pakai. Kemudian terapi kanker, saya baca pada terapi kanker otak yang sangat sulit untuk menembus ke area senter dari tumor itu, mereka menggunakan dengan teknologi nano. Jadi apakah nanti bisa langsung dipakai pada manusia? Seharusnya bisa, Prof, karena sudah banyak dipakai sebagai ajuvan bahan-bahan lain pada manusia. Tetapi tentunya harus dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dosis yang pas untuk diberikan pada manusia. Kemudian pertanyaan nomor 2,
konsep imunomodulasi dari nanoemulsi echo ini apakah berani apabila diberikan pada penderita COVID